Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pada malam hari ini yang seharusnya dihadiri juga beberapa anggota dari forum diskusi disertasi. Ala kulli hal, yang penting ini yang hadir dulu. Mudah-mudahan dengan diskusi seperti ini bisa mempercepat ataupun membantu untuk para ustadz, ustazah, para saudara-saudara sekalian, para bapak ibu dalam penulisan disertasi. Pertama, tentu penulisan disertasi ini merupakan salah satu kewajiban yang mesti dilakukan oleh mahasiswa pasca sarjana doktoral yang itu melalui beberapa tahapan. Ya. Memang setiap tahapan-tahapan di dalam setiap kampus itu memang berbeda, tetapi semuanya memiliki kesamaan bahwa semua pasti berproses, mulai dari pengajuan judul, kemudian ACC judul, dan bimbingan kepada Kaprodi, nanti juga ada pengajuan proposal disertasi, dan setelah pengajuan proposal itu di ACC, dan baru kalau tidak salah ada ujiannya, ujian judul ya, ujian judul. Nanti setelah ujian judul selesai, diproses proposal, kemudian proposal juga ada ujiannya lagi, yaitu ujian proposal. Biasanya ada beberapa penguji, termasuk di situ para profesor dan juga para doktoral dan beberapa penguji ya. Yang intinya adalah untuk menguji seberapa urgensi atau seberapa urgen dari judul yang diangkat, kemudian bagaimana dari aspek keilmuan dan aspek keislaman, ya, aspek kerelevanan ya, ataupun kesesuaian di zaman kita sekarang ini, ataupun sesuai dengan kultur ya penulisan disertasi yang ada di kampus tersebut. Biasanya kalau di PTQ ada beberapa ciri khas. Nah, untuk itu sebabnya kalau sudah biasanya sudah semester 3 mau semester 4 itu sudah mengajukan judul nih. Ini Ustazah nih sudah mengajukan judul belum? Masuk semester 1, Ustaz. Oh, semester 1. Nggak apa-apa, itu lebih bagus ya. Lebih bagus. Dan di sini ada Ustadz Ridwan Ahmad. Ya, atau Ahmad Ridwan ya. Ridwan Ahmad. Sudah mengajukan judul? Belum ini, belum. Belum ya. Semester berapa nih? Baru mau naik 2 ini. Naik 2, oke. Ya, memang beberapa pengalaman yang sudah mahasiswa doktoral ketika sudah ketika semester 2, semester 1, semester 2 ya. Mungkin masih bingung artinya mau ngapain, mau cari judul seperti apa. Nah, rupanya semester 3 dan semester 4 ketika judul itu belum ketemu juga tambah bingung gitu. Ya campur panik, ya campur mau ngapain, sementara tuntutan kampus dalam hal ini harus menulis, dan tuntutan juga kita bayaran bayaran dalam artian kita harus juga kalau semesternya masih nambah kan harus masih tetap bayar begitu. Dan itu sebabnya ya semakin lama atau semakin besar untuk kita untuk kita menyusun disertasi itu, maka semakin
semakin kita siapkan lebih lama, maka semakin besar juga kita untuk persiapan penulisan ataupun mengambil judul lebih awal. Karena kalau kultur di PTIQ khususnya, karena saya di PTIQ ya, kalau di UIN mungkin ceritanya beda. Di PTIQ itu ada istilah ngetek judul bahasanya. Apa itu ngetek judul? Artinya ketika
Jadi ada yang menarik kalau punya saya. Judul saya di pengajuan proposal itu berbeda dengan yang di ACC oleh pembimbing. Jadi pembimbing saya waktu itu ada Prof. Nazarudin Umar dan Bu Dr. Nur Rofiah Bil Ozem ya, MA. Nah, proposal disertasi itu judulnya Gerakan Sosial dalam Perlindungan Anak Perspektif Al-Qur'an. Tuh, belum ada yang ambil tuh waktu itu. Saya langsung ngetek dan di ACC. Nah, ketika diajukan ke penguji itu dirubah oleh Prof. Nasar, kata beliau ini tidak bagus, tidak ada ujungnya, kira-kira gitu. Yang kedua nggak jelas ujungnya kemana. Kamu rubah aja, yaitu konsep pembinaan anak dalam surat Luqman. Ya, tadinya mau tafsir Toba-Tobai, kata saya agak ekstrim itu tafsir Syiah. Kata saya tafsir Ar-Razi aja yang lebih sunni gitu kan, dan lebih aman. Ya sudah, tafsir Ar-Razi. Rozi saya bikin dan ACC. Ya, walaupun udah berbagai macam cara, saya pengennya itu, rupanya yang di ACC yang itu. Nah, walhasil begini, para ustadz sekalian, ketika saya selesai gitu kan, itu rupanya lebih dimudahkan ya oleh pembimbing, pertama Prof. Nasar dalam beliau menilai gitu kan. Ya kita udahlah karena masih dibimbing yang ikut aja gitu kan. Nah kembali kepada tadi ya, jadi Bapak Ibu silakan mencari judul sebanyak-banyaknya judul itu ya. Dan yang penting dulu adalah kita dapat pembimbing itu. Ujian proposal selesai dapat pembimbing, yaitu udah separuh aman. Kenapa? Karena kita tinggal lanjut ya. Kalau nggak salah tinggal ujian WIP 1, WIP 2, WIP 1 itu bab 1, 2, 3 ya, kemudian WIP 2 itu biasanya 4, 5, 6. Nah, itu ada 6 bab ya, atau 5 bab. Nah, jadi rumusan masalah yang menjadi penting. Nah, ketika kita melihat satu judul ya, judul ini sebenarnya banyak, tapi susah. Susah itu gini, susah itu yang mana sih yang sebenarnya diterima gitu. Sampai ada ini kata Pak Dr. Muhammad Haryadi ya. Sekarang kan beliau prodinya ya. Itu beliau bilang kepada saya, ada mahasiswa datang ke saya. Dia bawa itu judul. Setelah dia bawa judul ke saya, akhirnya saya tolak karena judulnya enggak ini. Ya kamu suruh cari sendirilah, cari yang lain gitu. Berulang kali dia datang judul 2, 3, 4. Saya tolak terus karena enggak sesuai. Walhasil nelpon saya terus sampai saya reject gitu, dan saya blokir. Iya, karena mengganggu sekali gitu. Ya, memang beda ya prodi-prodi itu kan ya sikapnya. Kalau dulu kami kalau susah langsung diarahin begini gitu kan. Kalau ini enggak, kalau nggak setuju langsung ganti gitu kan. Enggak ada masukan. Tapi udahlah ya, timbang kita bergumam gitu ya, mengkritik gelapnya malam ya, minimal kita bisa ngasih kebaikan aja lah istilahnya kan. Fokus dengan yang positif aja. Nah, walhasil memang saya melihat kalau kita juga harus kenal nih, karena saya 2 kali dibimbing oleh Pak Dr. Haryadi ini, dan dua-duanya itu saya dikritik habis itu, padahal pembimbing saya gitu. Ya, jadi beliau sangat detail dan sangat ini, sehingga harus sabar ya, sabar nurut aja, dan apa sih yang beliau itu udah kita sesuai arahan beliau gitu. Nah, jadi judul itu ya, jadi judul jadi begini, di dalam kita membuat disertasi kan biasa ada teori Bapak Ibu. Nah, teori inilah yang harus kita cari dulu. Sebab kalau kita teorinya sudah kita dapat, apa sih teori itu? Contoh, teori tentang
Kalau saya kan tentang gerakan sosial, namanya teori gerakan sosial atau social movement. Itu ada teorinya. Ya, banyak jurnalnya juga banyak. Saya cari teorinya, ada. Nah, kemudian saya cari juga teori tentang perlindungan anak. Saya gabung jadi dua. Jadi gerakan sosial dalam perlindungan anak, perspektif Quran. Perspektif Quran kan pasti semuanya hampir sama ya. Jadi sebaiknya Bapak Ibu cari misalnya yang ingin dibahas apa dulu nih. Tadi Bu Dr. Nurjana tentang perdamaian. Kira-kira ada nggak teori tentang perdamaian atau teori-teori tentang hubungan internasional yang kemudian hubungan perdamaian itu, teori perdamaian itu ya dilihat dari perspektif Qur'annya. Jadi misalnya ada hubungan bilateral misalnya ya, atau hubungan apa sih perdamaian apa begitu ya, ini harus dicari dulu bilateral dalam perspektif Al-Qur'an misalnya. Nah, itu menarik menurut saya. Kenapa? Karena hubungan-hubungan bilateral, hubungan itu kan istilah-istilah digunakan di zaman kita sekarang.
banyak ilmu, kita jadi tahu. Benar. Benar-benar tuh. Makanya kemarin saya perbaikan materi beliau itu udah kayak bongkar rumah tuh seutuhnya udah dari awal lagi. Iya, betul. Jadi beliau sangat kritis. Kemudian tidak hanya, mohon maaf, pemilihan kata, frase, apa istilah kita tuh, frasenya ya. Bagaimana diksi kita ngomong tuh dia tahu itu, diliatin sama dia berbaris berkata, bahkan letaknya aja. Saya pernah itu. Karena letaknya harusnya kalau subjudul itu nggak boleh dia nyendiri sendiri gitu loh. Misalnya ada satu halaman subjudulnya nyempil gitu ya, tanpa ada penjelasan di bawahnya. Kata dia di tap aja ke bawah. Kata dia ini masalah, dicoret sama dia kan. Siapa kata saya, siap. Yang penting kita nggak bosan, terus nerimalah apa adanya, terus kira-kira yang dia kasih masukan itu kita catat, itulah yang kita jadikan landasan. Dan satu lagi catatannya adalah kalau kita sudah nulis itu biasanya selesai satu proses dan tidak lanjut ke berikutnya itu biasanya lama. Sambil contoh, teman saya sudah ujian proposal tesis, disertasi. Sampai sekarang belum itu. Belum naik, belum dapat, kata saya udah dapat penguji pembimbing belum. Udah. Lah kata saya, kan waktu itu ente duluan gitu. Nah itu mungkin jedanya ya, jeda terlalu jauh ya. ya. Jadi jedanya jangan terlalu lama menurut saya. Nggak apa-apa dibilang kamu keterlambatan lah, kecepatan. Nanti bapak bilang kita malas-malesan begitu kan. Masih enak kita dibilang kecepatan daripada telat. Karena kalau satu kali telat itu kadang mulai moodnya lagi lama. Nah ini yang banyak terjadi sekali ya. Bahkan teman saya juga sudah ujian tertutup sampai sekarang belum ujian terbuka. Nah itu kan bisa ya Pak Rektor. Iya. Nah maksud saya apa masalahnya gitu kan, ujian tertutup kan udah semua tuh, tinggal perbaikan dikit ya ujian terbuka gitu. Nah jadi ini saya sampaikan karena dari pengalaman yang sudah banyak yang merasa enjoy, udah nih, udah proposal disertasi selesai gitu. Padahal itu baru, kalau perjalanan itu baru keluar pintu rumah gitu loh, belum ada apa-apanya. Saya pernah nulis sampai bab 6 sama pembimbing, ini dirombak, ini harus dari awal dirombak. Bayangin, udah selesai bab 6. Kata Bu Dokter Norofi, ini apa ini dari gitu? Ya Bu, kata saya, namanya juga kita usaha, ya udah, namanya saya anak nurut, ya sudah kita rombak lagi kan. Cuma rombak kedua itu kan tidak kayak rombak pertama, tinggal kita kasih itu kan. Cuma walhasil ya kita banyak pengulangan apa segala macam kan, sebenarnya itu alasannya karena memang dirombak habis itu jadi kita kayak kelimpungan begitu ya. Nah jadi ini penting Ibu Bapak, Ustadz Saza ya, ini mumpung ngasih tadi semester 1, semester 2 masih ada napas lah kira-kira begitu. Dan kita kalau nanti, makanya ditanyakan karena peraturan itu bisa berubah-ubah dari kampus ya, kapan udah bisa mengajukan. Setahu saya kita masuk waktu pembekalan sih bilangnya semester 3 ya Pak Malik ya, waktu awal itu ya. Berarti semester 3 langsung ngajuin tuh. Iya. Amin, semoga bisa. Amin. Pak Malik nih, kalau saya kan baru semester 1. Iya. Masuk 2. Ibu masuk 2 kan, masuk 2 sekarang. Iya. Tiba-tiba aja nanti kan lulus aja kan. Wah, ya. Mudah-mudahan nih. Kalau tidak dikerjakan tidak akan selesai barang turun kan. Iya, betul. Iya, jadi memang kita kerja. Kalau saya berusaha tiap hari itu ada yang dikerjakan. Ya, meskipun ya pasti banyak kerjaan, pasti banyak, dan kesibukan pasti ada. Tapi ya
harus ada progres. Jadi saya minimal satu hari itu entah saya dapat jurnal baru untuk disertasi, atau saya bisa nulis satu halaman, ya, atau bisa saya baca buku tentang disertasi. Jadi harus ada tentang disertasi gitu. Entah saya baca buku tentang disertasi, nulis tentang disertasi, atau cari buku atau cari jurnal disertasi, atau saya ngomong, misalnya saya ngobrol dengan teman-teman di kelas itu kan tentang disertasi, jadi ada progresnya gitu, nggak hilang sama sekali.